Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisanto Soukarem dalam seri Pendalaman Iman Katolik PIKA. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai pribadi-pribadi di jalan salib Yesus. Mari kita mengawali seluruh pembelajaran kita dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hari ini saya mengajak Anda untuk menelisik, mengenal lebih dalam sosok prajurit yang senantiasa berada di dekat Yesus sejak dari gubernuran, di mana Yesus disiksa sampai kemudian tiba di puncak Golgota. Namanya Marcellus. Dia orang Roma. Dia prajurit yang diutus untuk bertugas mengamankan daerah Yudea, Israel, Yerusalem. Harap dicatat bahwa prajurit-prajurit yang dikirim ke Yudea, ke Yerusalem, ke Israel itu kebanyakan tidak suka, nggak senang. Mengapa? Karena situasi di Israel, di Yerusalem itu nggak seenak situasi di Roma. Udaranya nggak enak. Kemudian tanahnya juga gersang tandus. Tidak ada yang menarik, makanannya juga nggak cocok bagi mereka. Marcellus ini ketika dia dikirim, ya dia menggerutu. Karena seandainya dia masih di Roma, dia bisa meniti karirnya lebih baik lagi. Karena di tempat lain memungkinkan, tidak di Yerusalem. Mengapa? Karena benar bahwa Yerusalem ini dikuasai oleh orang Roma, tapi sebenarnya tidak benar-benar dikuasai. Orang-orang Yahudi tidak mau menyembah dewa-dewa orang Roma. Dan dalam banyak hal, orang-orang Yahudi ini ya masih menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka. Seperti juga hari-hari ini dalam masa Paskah begitu, ya mereka menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka. Jadi bagi Marcellus, bagi tentara itu, menguasai Yerusalem, menguasai daerah Yudea ini sebenarnya seperti tidak ada artinya. Ya, seperti menguasai tapi tidak. Kembali ke persoalan. Marcellus ini adalah tentara yang mendapatkan pakaian Yesus, hasil undian. Sebenarnya dia sudah menginginkan sejak dari
rumah gubernuran, ketika Yesus diganti pakaiannya dari jubah ungu yang dipakaikan kepada Yesus untuk mengolok-olok dia, kemudian jubah ungu dilepaskan dan pakaian Yesus yang diberikan. Sampai di puncak Golgota, ya pakaian itu kan dibagi jadi 4, kemudian yang dalam itu kan hanya satu linen saja, satu potong, itu tidak bisa dipotong. Lalu mereka mengundinya dan itu jatuh kepada Marselus. Dia sudah menginginkan dan akhirnya dapat. Dia menginginkan karena dia pikir ya bagian itulah yang agak bersih, yang bisa diambil dari orang ini. Dan itu bisa sedikit untuk selimut di malam hari karena udaranya belum cocok bagi dia. Nah, kembali ke persoalan, sebenarnya siapa Marselus? Apa keistimewaan Marselus ini? Sahabat, kitab suci tidak mencatat detail, hanya memberi keterangan bahwa tentara mengundi kepada siapakah pakaian itu diberikan. Prajurit Romawi ini memang dari awal itu sudah memantau adanya pergerakan, karena mereka kan penjajah. Jadi dimanapun juga mereka itu akan memantau, mengamati orang-orang yang dicurigai akan menimbulkan bahaya, akan menjadi sumber bahaya. Nah, Marselus dan teman-temannya ini sudah mengenal Yesus sebenarnya sejak awal. Bukan pertama-tama karena mereka harus mengawasi Yesus, bukan. Tapi mereka diminta untuk mengawasi Yohanes. Jadi pimpinan mereka sudah tahu, ini ada orang agak aneh, tinggal di padang gurun, pakaiannya sederhana, makan apa yang ada di sana, tapi orang ini mampu mengumpulkan massa. Dia berkhotbah dan khotbahnya itu menarik banyak orang. Bahkan dalam salah satu khotbahnya, Yohanes ini menyinggung para tentara, agar tentara jangan berlaku sesuatu yang tidak adil, mengambil yang di luar gajinya, agar tidak korupsi, bahasa sekarang. Nah, saat itulah Marselus dan kawan-kawannya itu sempat kaget. Karena tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menemui Yohanes, dan Yohanes itu tiba-tiba seperti mundur, nggak siap, dia menolak. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Tapi laki-laki ini memaksa. Dan setelah kemudian Yohanes membaptis laki-laki ini, ada suara. Suara datangnya dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tentu saja Marselus tidak tahu apa itu. Ya, hanya mengira ada kilat, tiba-tiba kilat begitu saja. Nah, peristiwa hari ini, ketika Marselus dapat pakaian dari Yesus ini, itu seperti memutar lagi seluruh peristiwa dari awal perjumpaannya dengan Yesus yang tidak sengaja di Sungai Yordan, sampai sekarang ketika dia menerima pakaian Yesus di puncak Kalvari. Ada sesuatu yang dia harapkan, tetapi juga ada sesuatu yang dia pertaruhkan. Apa yang dia pertaruhkan? Ya, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tapi dia bisa merasa, dia bisa mengerti sesuatu di dalam hatinya akan hal istimewa pada diri orang itu. Maka Marselus diejek oleh teman-temannya. Hoi, apa kamu muridnya orang ini? Kok kamu terus dekat dengan dia? Kok kamu tidak berlaku kasar terhadap dia? Tapi Marselus tidak bisa mengungkapkan bahwa orang ini ada sesuatu yang istimewa. Karena prajurit-prajurit lain yang mengolok dia, mereka tidak pernah melihat apa yang terjadi di Sungai Yordan 3 tahun yang lalu. Nah, sahabat, bagaimana dengan kita? Seperti dalam kisah-kisah sebelumnya, saya selalu mengajak Anda untuk melihat lagi
antara pribadi ini dengan kita ada kemiripan atau tidak? Atau adakah yang bisa kita pelajari? Marcellus itu orang Roma, tidak ada kaitannya dengan orang Yahudi. Tapi ada saat di mana dia tidak sengaja berada dalam situasi di mana dia mengerti Yesus, bertemu Yesus di awal dan di akhir karya Yesus. Dan mau tidak mau itu membuat dia seperti melihat lagi keseluruhan. Sahabat, mungkin juga kita mengalami hal yang sama. Dalam suatu titik kita dipertemukan dengan peristiwa atau dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang kita tidak ngeh, kita tidak sadar. Sampai kemudian kita menyadari setelah beberapa saat, beberapa tahun, ketika pribadi yang kita jumpai itu telah menjadi seseorang. Atau ada peristiwa lain yang lebih besar yang terjadi. Dan kita baru sadar, oh dia sudah mengatakannya itu ketika saya pertama kali bertemu. Atau kita mengalaminya berkat Tuhan. Tuhan mendampingi kita melalui peristiwa-peristiwa kecil dan kita tidak menyadari. Sampai suatu saat kita dipaksa untuk melihat kembali dan kita baru menyadari, oh iya, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah membantu dari awal hingga kini. Hanya dulu saya tidak menyadarinya. Ada banyak peristiwa seperti ini. Dan mungkin yang dibutuhkan adalah kepekaan hati, kemauan untuk membuka hati, agar kehadirannya itu mampu kita tangkap, kita deteksi, dan kita bisa belajar, menerima, dan kemudian menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marcellus dulu mendengar suara, tapi dia nggak mengerti. Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Hari ini Marcellus melihat pribadi itu. Dan meskipun dia melihat orang ini kayak penjahat, tapi bagi dia merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sahabat, semoga kita pun bisa belajar dari setiap peristiwa yang kita alami untuk mengerti kehendaknya, untuk mendengar apa yang dimaui oleh putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekarang mari kita memanjatkan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Karena selama masa Prapaskah ini Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Santo Yosef, kini dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.